sesak napas atau pasien-pasien yang mengalami gagal napas menggunakan BGA gitu. Ya, jadi pasiennya kondisi kritis semua, sesek lama nggak sembuh pasti dicek BGA-nya. Cara pengambilannya sudah baca belum panduannya? Pertama persiapan alat dulu ya. Kalau BGA tidak perlu ini. Makanya tadi saya tanya ini BGA atau pena. Kalau BGA kita nggak perlu teknik wet ya. Kalau pakai ECTL boleh, ada yang langsung ditaruh di sini. Jadi nanti setelah ngambil dimasukkan ke sini. Ya kalau di rumah sakit teman-teman biasa rata-rata sudah ditaruh di sepetnya, BTA-nya diambil 0,1 ya. Sedikit sekali di sini terus diambil darah arterinya. Jadi yang dibutuhkan adalah yang pertama sepet sesuai kebutuhan biasanya memang 3 cc, jarum nomor 24 ya, nomor 22 ini nomor 22. Boleh pakai yang langsung atau nomor 24, jangan pakai 25 atau nanti kurang masuk. Terus yang kedua, pamornya harus agak kuat ya untuk depth. Jadi kasanya karena yang diambil itu arteri, makanya saya siapkan kasa steril. Terus ini untuk plasternya ya, harus depthnya lebih kuat karena ini nanti darahnya akan naik sendiri tanpa kita tarik. Kemudian yang disiapkan lagi handscoon pasti ya, bengkok, nanti lembar untuk pengambilan darah atau etiket untuk pasiennya. Jadi posisinya nanti daerah mana aja, ada nadi radialis ya, ada nadi femoralis ya. Radialis enggak, rata-rata di radialis atau femoralis. Kalau anak-anak di femoralis belakangan. Tapi kalau dewasa di daerah sini ini radialis. Belum pernah kan diambil BGA-nya kan? Sudah jelas? Kalau jelas hanya itu aja perlengkapannya, persiapannya nggak banyak. Kalau yang di buku panduan apa aja? Kertas alkohol, Ya. steril, bengkok, plester, gunting, heparin, wadah yang berisi es. Wadah yang berisi es. Oh itu kalau berisi es itu kalau di bawah jauh, jadi jaraknya lebih dari 1 jam pakai pulpo. Oh, jaraknya sudah diambil. Iya, di sini taruh di pulpo untuk dikirim. Tapi kalau cuma kurang dari 1 jam pengirimannya nggak perlu. Setelah ini langsung dikirim ke laboratorium untuk dicek ya. Gitu ya. Ya EDTA-nya kalau ini di sini. Sampelnya untuk desinfektan ya. Ini sepetnya pakai 3 cc, handscoon sudah ada, kasa steril, plasternya jangan pakai plasterin, nggak kuat. Ini bukan ambil darah pena, jadi plasternya harus pakai epapik. Ya, sudah. Kalau sudah jelas, sekarang kita akan praktek. Praktek sekarang siapa yang mau jadi relawan? Enggak. Ya sih dorong ini, dorongin. Katanya pengen tim. Ada nggak? Tadi bilangnya aku kan ya. Oh, Esther, Pak. Esther. Kamu? Ada. Ini Pak tadi. Esther kan aku Pak. Pak, yang siapa? Iya, udah Pak tunjuk aja Pak. Udah siap Pak ya? Udah cara saya sudah. Udah siap Pak. Itu kan diajak ya kan. Yang belum ya? Kan saya sudah Bulan 12 absen 12 red saya 12 Nggak meninggal. sakit Pak. Sakit sama dicubit. Lebih sakit yang berjarak. Wow, sok sih. Iya Pak. Lebih sakit hati. Pak saya ini lagi lapar Pak, jalan nanti pingsan dari sebutan saya. Gitu nggak apa-apa. Pak, nggak apa-apa Pak. Beneran Pak, takut Pak. Tak pegang kaki. PKI tak kebetulan Bantu doa. Tak ketok rek. Itu sakit. Yang bener Cak. Makanya bagaimana? Ini ojo rek mbok senggol Pak Mon. Jadi caranya kalau ambil darah arteri itu dipegang ya 2 jari minimal
dilihat, ini kan pasti ada lurus ini besar. Jaraknya 2 jari Pak. Minimal pakai 2 jari, maksimal 3 jari. Nggak mungkin 5 jari. Sambil ngecas. Nggak mungkin. Nah ini gerakan teman. Nah dilihat ini pasti arteri itu lurus saluran. Jadi ini terus nanti dicoblos pas tengahnya sih. Tegak lurus 90 derajat. Terus dewasa. Lantaran diri. Jangan terlalu di ini macam. Lagi posisi gue. Ada yang kecil nggak? Sarung tangan. sarang Ini tangan apa ya? itu L ya? M ada nggak? Kakiku sih. Santai, nggak diapa-apain kok. Mana? Bengkok. Ya itu nggak apa. Ini harusnya nggak boleh taruh sini ya. Ini mau tak pakai ini. Taruh di instrumen. Pakai instrumennya mas. Kenapa Pak? Caranya apa lurus gini Pak? Kan nggak masuk. Mentok sedikit. Ya Allah. Kayak digigit semuanya kalau hati-hati ya yang di situ. Itu kalau cekel sendiri. Ini ya. Pegang kakinya. Pegang palanya, tapi Ini pegang palanya kan. jangan Pak, lupa. visualis banget banget tadi Pak. Ini jangan lupa nanti dikasih etiket ya. Nama, usia, ya, sama tanggal. Sama nanti nomor RM boleh kalau cukup ya, kalau enggak cukup nama, tanggal, usia, apa lagi? Enggak cukup. Tanggal lahir paling enggak, tanggal lahir enggak lupa. Nomor Tanggal medis kalau ada. Nah, sudah. Terus yang di sini ini ya. Jadi posisinya kalau ngambil darah pena kan gini diambil. Kalau ini dikasih ruang sedikit. Nggak boleh ini nanti didorong. Jadi darah arteri itu gini, nanti dia akan keluar sendiri kayak dorong sendiri. Jadi otomatis keluar sedikit kayak detak jantungnya. Jeduk. Warnanya lebih merah, bukan, marun, putih. lebih cerah. Kalau pena itu lebih gelap. Oke. Terus jangan lupa nanti ya ngedepnya agak lebih ditekan karena ini arteri itu Berbahaya. bukan Ya Allah panjangkan umur-ulang. fungsinasinya itu tidak cepat lebih lama jadi pengeluaran darahnya lebih banyak ya. Dan cari spoon yang rapat yang lebih enak karena ini contoh ya ini saya pakai 2 jari. Ini kan ada salurannya ke sana. Kalau rencana Kau cerita jadi otomatis obu ya. Darah serius. Lihat ya. Setelah gini, tarik gini. Paham? setelah Ini kan gini saya rapat. Sudah ketemu salurannya. Udah. Ini ya. Kan pindah-pindah sih. Geser ya. Terus ini setelah gini rapat kan ini saya, tangan saya. udah Nah. Pindah-pindah dia. Besar. Kecil arteri. Hati-hati ya. Arteri jangan terlalu ke dalam. Kalau ke dalam kena tulang. yang biru kalau kena tulang sakit pak Oke. Karena sarafnya dekat dia kena saraf Masuk geli-geli. ini. ambil tadi bukan. saraf Nah, ini bukan biru itu pena. Nah, ini belajar anatomi lagi. Kalau ada biru sama hijau ambil yang mana Pak? Mana yang hijau? ungu ambil yang ungu Mana ini dah? Iya. Ini pena. Kapiler. Arteri tidak kelihatan. Hanya denyutnya yang bisa dirasakan. Ya, nanti dulu. Yang mana, nanti Pak? dulu. Sabar. Ini dulu. Ini dulu satu-satu.
Ini ya, ini sudah pas. Lihat tangan saya. Setelah ini saya buka. Nah ini kan gini saya tadi. Pas diambil tengahnya sini. Enggak lurus. Pak. Biasa, menang. Gak usah Oke. dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya bisa dirasakan kalau arteri. Karena tidak kelihatan. Ya. Bentar, nanti tak ajari satu-satu. Bukan dicoblos, tapi cara deteksinya. Deteksi arteri. Nah, Jangan bentar ya. Kok kalau gerak-gerak ini kan gerak-gerak dia. Maksudnya gerak-gerak itu arterinya mengseli. Kan kayak selang. Kalau dipegang Lari. Iya, itu. Lari-lari kenapa Pak? Karena takut. Tak terlihat. Ya iya Pak, takut Pak. Nggak apa-apa. Arteri saya takut. Iya. Ya aku juga takut. Jangan gini. Oh, Jangan dilihat. Jangan dilihat miku kamu coba. Nah, sudah ya. Oke. Siap ya? Gak apa-apa. Pernah Ada apa? Please dewasa. coblos aja. Coblos saya Pak. Coblos lah. Coba saya Pak langsung masuk keluar. Pak coblos saya Pak. Sudah ya? Ya rek Siap aja ya? aja rek. Tarik nafas nanti ya. Aja ditarik lolan. Lihat ya. Tangan saya lihat ya. Setelah rapat gini, ini kan jeduk-jeduk ini. Nomor HP ini ceplok iki. Kasih lampu coba. Ada lampu flash nih. Lihat, tangan saya kan jeduk-jeduk. Gak ketok. Oh iya kelihatan nih. Tanganku sudah sangat dingin ini Pak. Gak ketok terendah semua. Deg-deg. Cik tak tulen di dasku ini. Gak usah dindas. Ketok Pak. Deg-deg. Loh. Ter ininya. Udah ya? Sale ulan. Pas ini ya. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mono lo ya bismillah rek. Sakit Mbak? Iya, bentar. Masuk ya. Periksa gigi. Periksa gigi Kelihatan? Sakit enggak Mbak? Sakit bilang ya? Ditarik tuh Pak. Mau ngapain itu? Keluar Benar sendiri. itu. Kok nggak keluar? Harusnya keluar. Lu tegang ya? Enggak. Kalau tangan. Ya seperti biasa. Oh, rapi kok. Nah, ini dilihat. Keluar loh. Itu ada denyutnya. Iya, lihat itu. Itu ngisi sendiri tuh loh, lihat itu loh. Itu loh, dia lo semakin naik. Naik, lihat itu loh. Jangan banyak-banyak Pak, darah saya diambilnya. Iya. Oh iya. Naik. Oh, ya, Naik kok. Pelan tapi. ya diginikan loh biar naik. Udah Pak. Nah, oke. Satu lah. Ini namanya arteri. 1,5 aja Pak. Lihat dia naik sendiri. Langsung pusing. Darah bosok. Lihat. Darah suci. Siap. Baik, nggak usah. Ini harus dimasukkan sini ya. Masukkannya jangan lurus gini, tapi nyamping kena botolnya, kena jarumnya. Nah, ya. Nggak boleh langsung ke. Aduh. Sorry. Kok nggak bisa? Kenapa Pak? Vakumnya. Ih, keluar dari kayak Kayak wadah. Sorry. Aduh, susah Vakumnya gitu. ini. Darahmu deh. Gak apa-apa. Ini vakumnya. Mbak. Itu weh. Harusnya tadi itu dia sudah nyedot sendiri. Enggak, ini lepas tadi. Terus biar nggak lepas gimana Pak? Dirapet. Ini vakumnya lihat. tabungnya Enggak, kayak tagumnya yang bermasalah ini. Darah suci. Ya ini bedanya ya. Kalau arteri itu darahnya banyak. Nah, ini kan bendol dia. Cerah. Kental banget darah lu. harus enak ini asli. Sorry ya. Cuma iku vena. Iki arteri. Percobaan lagi. Jadi Hah?
Mau diambil lagi ya? Loh, Nggak usah. sulit nyari arteri itu. Kalau nggak biasa nggak akan bisa. Banyak Arteri itu tulisannya yang kayak bendul-bendul gitu loh, Pak? yang berdenyut itu loh. Oh, Yang berdenyut. berarti kalau berdenyut itu udah arteri. Kalau ditempel tuh Pak. Bentar, apa? Mau diambil lagi kan? Wis mari tapi kok benci video. Nah, setelah ini baru. Masa Masa Allah. Berarti kalau sebelum pakai itu Jadi- lambungnya direkatkan dulu Pak tutupnya. Ya enggak, sebenarnya nggak ada masalah. Tadi dimasukkan gini sudah nyedot sendiri. Ya, tapi dia nyedot kan dia lepas. Pak sakit. Iya, nggak apa-apa. Oh ya Allah. baca makan. Ayo aku. Lihat ya, kasih flash. Dia pasti tungkap, titik. Ya, benar. Enggak di flash juga kelihatan kan? Ya. Kok bener-bener kayak itu ya apa namanya? DBD ya? Ya ini namanya arteri, jadi dia nggak kelihatan penanya. Kalau nggak terbiasa nggak bisa, ya. Jadi caranya kayak itu tadi. Ada darahnya sih. Gitu. Tangannya Teman-teman yang lain itu kalau nggak senior nggak bisa dia lama sudah. tembus darahnya. Dulu saya belajarnya selalu di ruang resusitasi Dr. Sutomo. Ini darahnya. Berarti enggak semua perawat bisa ngambil. Iya. Pak gede banget Pak, yang kecil-kecil nggak ada tuh Pak. Ada ya pasien kayak gini. Ribuan Sampai saat Bukan. Yang bulat. Plesterin aja. Cukup ya, sudah berhenti. Biasanya cerat BPJS ini. BPJS ya masih ada surat. Pasti. Apa punya BPJS ya? Oh. Ya udah ngurus. Nggak mau. Nggak usah. Katanya diurusin kampus. Kemarin ditanya. Iya. Nggak tahu. Ditanya kan? Enggak. Iya Pak, diurus kampus Saya apa? nggak tahu. Nggak tahu. Kan ini dulu nulis itu. Kan ini uang bayar diurus. Sudah nulis. Sudah. Jadi tanya lagi, Mbak mana BPJS ya? Sudah kenal belum? Ngapain pakai BPJS? Gitu. Kaya. Itu KGS. Keturunan darah suci. Oh, benar. Darah Iya. perlawanan. Jadi sudah ya, ini sudah kena artinya. Kalau kamu kena gini langsung nilaimu. Iya. Iya. Kalau nggak kena pasnya, paling jelek B. Wah, langsung cuci ya? Langsung cuci itu. Atau AB. Meskipun darah Sudah, ini ulang sudah darah selesai. berkata Pak mati semua Bang. Ini tanda darah suci. Sudah? Nah, kita taruh dulu kalau sudah. Taruh ya. Nih. Nah, sekarang Mana video? Sekarang arterinya, denyut nadinya. Nah, taruh. jaraknya seberapa dari sini? Ini bukan jaraknya, lihat. Pasti dia ada di daerah sini. Ini ada kan denyutannya? Dalam dia penanya. Kalau ini enggak arteri. Tapi Ada tahu. nah, ini denger kan? Ada denyutannya toh? Terasa kan? Denger Pak. Terasa. Terasa ya. Kalau sudah terasa, ini kan satu saluran. Dibuka gini, serit. Nah, dicoblos pas tengah terus. Coba sih deh. Ya Nah, Pak. Kono. ini. Nah, Kan kita emang harus di sebelah. nah ini. Berarti sempat dengan. Ya ini pas sini. Ini. Nah, pas di sini nanti lurus tegak lurus. Jangan langsung didalamkan pelan-pelan. Hah? Kerasa sampai kayak sampai Iya, sini. iya kan memang ini arteri, bukan Berarti cuma vena. dicoblosnya dikit aja, nggak usah lebih. Tergantung kedalamannya, kan kita bisa merasakan ngukur. Gitu. Tergantung tipe perawatnya seperti apa. Saya kalau ngukur, saya merasakan. Jadi tak pejamkan mata saya rasakan ini kira-kira berapa senti masanya, berapa mili. Nah, itu yang sudah terbiasa. Kalau nggak terbiasa, jangan langsung dicoblos dalam, karena bawahnya ini tulang. Jadi arteri itu sampingnya tendon, bawahnya sedikit arteri, bawahnya lagi tulang. Hati-hati, kena tendon sakit, kayak disilet. Tendon ini loh, yang buat narik ini tendon. Nah. Ini mutar. Coba tuh, coba mutar. iki. Ini. Nah, Manusia alam. Kan apa? udah. Ini aja. Aku suka bau serigala. Apa yang lalu jangan gitu. Apa sih tiba-tiba? Ini mau tetap? Kok bisa 16 caranya?
Oh iya ini. Ini. berarti. Pokoknya cirinya deket ini, jari jempol. Nah, sini. Jangan ngambil arteri ini, nggak mungkin ada di sini. Ini anatominya di sini. Nah, ini udah muncul. Ini terlihat. Terasa kan ini? Nah, setelah gini, saya tarik gini. Nah, diambil pas tengahnya gini. Nah, coba cari temennya. Siapa lagi? Oh, nggak mungkin. Ini Pak, udah semua. Kan beda-beda setiap orang. Ada yang ini dalam. Nah, kalau yang tadi punyanya siapa ini? Bulan. Okta. Okta apa Wulan? Punyanya Wulan. Itu tipis. Nah, ini dalam. Ini ya. Ini sudah penyutannya sudah terasa saya gini kan. Pas tengahnya Bisa ini. tuh Pak, bisa itu. Coba. Di tengahnya. Iya. Langsung air. Mateng ya. Nah, pokoknya dekat jempol ya. Ini ya, Pak. Muncul. Coba Pak, rasa. Nah, ini. Ini. Terasa kan? Saya tekan. Terasa jeduk gitu kan? Berarti kalau jeduk-jeduk itu ya Pak ya? Iya itu. Nah, ini pas tengahnya sini nanti. Tapi kita Coba. Coba sih. Langsung jeduk. Oh, ini pakai ini juga. 3. Oh ini loh. Ini Pak, aku udah Sebentar. lupa. Iya ganti. Nah ini Pak. Dalam punya Mbak. Ini. Terasa nggak? Nah ini saya gini kan. Nah pas tengah-tengahnya nanti ya. Ini di sini. Oh iya. Itu caranya. Ini dapat. Itu ganti nanti. Kalau ini karena saya posisi di sini, saya ambilnya di sini. Harusnya dari sebelah sana. Harusnya gini, lebih enaknya. Karena jaraknya terdekat. Bus. Udah ini. Kecil punya Mbak. Oh ini. Dalam ini kecil sini. Terasa kan? Iya. Nah ini dalam ini. Ini paling dalam ini daripada temennya. Kecil. Takut malah. Mana? Takut. Dalam seru ini teman. Enggak ada. Oh, yang kiri. Boleh ya ada. Pokoknya deket jempol. Intinya. Kalau dalam itu hati-hati. Ya enggak, ya masuknya lebih dalam aja. Yang bersih lumayan ikut jalan. Iya. Saya jeduk-jeduk ke sini. Oh, ini jeduk-jeduk Mbak. Ini. Sudah ya sudah. Ini sedang. Selanjutnya jangan. Nah, terasa? Iya, kerasa, Ini Pak. pas tangan ini gini. Tangan saya gini kan. Nah, ini tetap ditekan. Kenapa? Untuk fiksasi. Biar arterinya nggak gerak-gerak. Nah, gitu caranya. Biasanya Ponat dan yang lain itu kalau nggak diterapi kena ginjalnya atau paru-parunya meninggal pasiennya. Itu loh, makanya harus kena. Makanya di ruang resusitasi UGD kalau ngambil darah harus bisa. Kalau nggak bisa dioperasi sama dokter, dibongkar, disilet, dibedah, dicari arterinya, coba diambil. Nah, memang gitu kalau di UGD. Kalau nggak bisa di sini pas sudah dewasa itu di mana lagi? Di femur. Di ini kan cuma kanan. Iya, femur. Diambil. berarti posisinya ambilnya harus di tangan kanan ya Pak? Ya, Pokoknya bisa. Iya nih Pak. Kanan kiri yang penting bisa, itu aja. Nah, gitu. Kalau nggak bisa kita nggak bisa terapi dokternya. Obatnya dokternya nggak bisa terapi. Kalau nggak bisa terapi nanti kemungkinan dua, kena ginjal, kena paru-paru, sama-sama meninggal nanti pasien. Karena ini pasien kritis BGI. Pasien nggak sadar, sesak nafas. Sesak nafasnya karena apa? Itu lihatnya taunya dari BGA, blood gasnya. Jadi gas dalam darah itu seperti apa pH-nya, menentukan terapi. Makanya harus bisa. Nah, gitu. Ya biar ngerti mahasiswa. Kalau untuk saat ini ngertinya ya cara pengambilannya aja seperti itu. Kalau nggak bisa Pak nggak diambil, nggak mungkin. Saya pernah nyoblos sampai 12 kali baru kena duduk di rumah sakit. Kan pasien nggak sadar. Udah mulai kasar. Harus kena. Ya nanti cari yang senior Mbak, sampai bisa. Intinya sampai bisa. Kalau kita mahasiswa baru, contoh saya karena tengah malam waktu itu saya praktek, nggak ada perawat senior ya saya lakukan sama teman-teman sampai bisa. Karena dokternya bisa 12 kali coblos. 12 kali, tangan kanan, tangan kiri, selangkangan kanan, selangkangan kiri. Biasanya ini pasiennya sesak itu juga. Gak sadar pokoknya, mau meninggal. Tapi akhirnya pasiennya hidup apa enggak?
meninggal. Enggak, ya itu pokoknya sudah terapi ngerti, oksigennya langsung obat-obatnya dimasukin. Itu nanti 1 jam 2 jam BGA lagi, tiap 2 jam ambil darah lagi. Iya, untuk merubah terapi di UGD itu setiap 1 jam itu berubah terapinya, resusitasi itu loh. Makanya kita nggak bisa diem perawatnya, diem pasiennya meninggal. Nah, itu ini contoh ya, biar teman-teman tuh ngerti perbedaan perawat di UGD, ICU, resusitasi sama medical bedah. Yang paling berat di ruang resusitasi. Resusitasi itu pasiennya nggak ada yang bagus, jelek semua, terpasang selang semua, oksigen, kateter, infus, NGT semuanya terpasang. Nah, guys, lengkap. Gitu. Ada yang tanya kan? Tapi nggak usah takut, biasa aja. Pertama takut, iya. Kalau di mata kaki nggak bisa ya Pak? Bisa, tapi lama. Bisa, tapi mata kaki yang keluar. Karena gini loh, kamu harus hafal anatomi. Sirkulasi paling besar adalah di daerah dekat jantung. Dekat jantung itu daerah mana aja? Jauh banget dari jantung ini. Gitu. Lebih ini kan bisa. Bisa, tapi nggak kecil sekali. Jarang dipakai. Rata-rata ya di Coba femur. dekat jantung. Ini jangan bertanya-tanya Pak. Nggak apa-apa kalau berani, karena sana sedikit masuknya beda loh ya. Daerah sini bisa kena trakeanya. Makanya harus hati-hati. Pokoknya melakukan tindakan ke pasien itu harus hafal anatomi. Kalau nggak hafal, didampingi perawat seniornya. Itu aja saran saya. Jangan dibuat main-main. ICU, UGD, resusitasi, kalau ada main-main pasien meninggal. Itu aja sudah. Telat sedikit meninggal. Poli, nak poli ya Kak Desi. Kalau poli mah aman aja. Santai aja. Jadi kalau di UGD ada di Seneni sudah biasa, karena kamu ngambil sepet lama lebih dari 2 menit, wes diomelin. Iya bener itu. Terus ngambil apa lagi? Pokoknya kalau di IGD lama dikit itu. Pasti. Kena omel. Ya. Karena cepet-cepetan baik nyawa. Itu aja. UGD nggak terlalu yang ICU yang paling mengerikan. Cepet-cepet Pak. Oh, kok ICU, resusitasi. ICU kan sudah terpasang alat semua. Tinggal kalau alatnya lagi berbunyi, alarmnya alat yang mana. Harus cepat penanganan. Kalau resusitasi, kita nggak ada alarmnya, pasiennya darurat butuh waktu setengah jam sampai 1 jam untuk menstabilisasi. Waktu setengah jam 1 jam itu adalah waktu menentukan pasien ini hidup atau meninggal. Iya, tega beda mana? Ini kok bambu. Sendiri tiangnya. Santai-santai aja gitu. Bedah yang mana? Masih kayak ruang operasi yang kerja. Ruang operasi kan sudah ada timnya, pasiennya kan sudah stabil semua. Yang belum stabil kan UGD, resusitasi. Paling nomor resusitasi. Jadi di resusitasi itu biasanya pasti ada dokter spesialis bedah, ada dokter anestesi. Kalau di Sutomo ya. Saya nggak pernah masuk. Ada perawatnya, perawat senior biasanya ada perawat 3, dokter 2, 5. Mahasiswa biasanya 1 atau 2, 7. Ruangannya kayak gini dok. Tambah besar, ruang sebelah tuh, ya agak gede dikit. Isi 2 bed. Seperti itu. Di situ sudah lengkap, mau operasi apa, mau semuanya tindakan di situ, mau dibedah situ. Keren. Iya kan suka. Iya kan saya prakteknya di sana. Jadi kita prakteknya di mana? Di sini aja. Di sini. Kalau di sini malah enggak aja. Iya. Ini saya cerita biar mahasiswa nggak kaget aja nanti. Jadi persiapkan dirimu kalau masuk UGD sama resusitasi. Gitu aja. ICU. Tapi memungkinkan untuk kita prakteknya masuk resusitasi dok? Iya loh. Kan kami Karena saya kalau di sini ya memungkinkan aja semua. Tapi nggak seberat di Sutomo. Resusitasinya sini dokternya cuma 1. Dokter umum aja. di Indonesia ada pak. Iya, itu tergantung bisa Indonesia, bisa semua. Bisa 2 minggu loh Pak magang. kalau makan nggak sampai di dalam, maksudnya nggak sampai ke UGD, hanya rawat Rawat inap jalan aja, rawat inap. rawat inap, medical bedah. Iya maksudnya 2 minggu kayak menguasai apa Pak? Ya, ikut-ikut aja, yang penting perkenalan ruangan.
lapangan aja. kurang puas. Ya nanti waktu profesi dibahas. Oh, berarti kalau profesi apa? Iya setahun. Soalnya full ya. Full, iya. Komunitas paling cuma sebulan, sisanya di jiwa 1 bulan, di rumah sakit semua. Jiwa kan di rumah sakit kan. Ayo silakan, ada yang tanya? Sudah ngerti ya? Insya Allah. Nanti kalau praktek BG coblos aja. Yang Nggak tahu kalau dosen yang lain paling pakai Phantom ya, kalau saya enggak. Saya semuanya pakai manusia. kalau Phantom Lebih enak pakai Pakai Phantom. nggak kelihatan. Soalnya kalau pakai Dari urut ya, pakai Pak. aplikasinya itu bisa Pak. Lah iya, kalau gini kan Murah-murah genitik. Anda memang merasakan sendiri stresnya seperti apa. Ya.